nanya, kalau ibu di rumahnya punya tetangga non muslim, nerima apa enggak ibu? Nerima apa enggak? Diterima pergaulan sehari-harinya apa enggak? Diterima. Ini kan hubungan Islam dengan non muslim. Yang kedua yang harus diperhatikan. Ya, saya nanya lagi. Kalau tahu-tahu di dekat rumah bapak-bapak dan ibu dibangun gereja, nerima apa enggak? Iya. Iya. Gimana? Tidak katanya. Ya. Ini kan harus dipertemukan cara kita berpikir. Coba itu. Nanti Januari ada Desember misalnya ada hari apa biasanya? Hari Natal. Kalau ibu dan bapak bilang selamat hari Natal, mau apa enggak? Ini lebih banyak tidak ini Pak. Ini moderasi agamanya ini. Itu maksud saya. Ini tidak katanya. Lebih banyak bilang tidak. Jadi mengucapkan hari Natal tidak. Seandainya pada hari Natal ada orang muslim ater cecen Natal, diterima apa enggak? Hah? Diterima. Selamat Natalnya tidak diterima, terus muncecena terima. Ini harus diselesaikan kalau mau berbicara moderasi beragama, ini harus diselesaikan. Jangan menggantung seperti enggak ada ini, sebab setiap tahun tulisan tentang haram mengatakan selamat Natal dan semacamnya. Ada yang mengatakan boleh, enggak selesai. Ini tes case ini penelitian ini Pak. Ini kalau para dosen jadi buku nanti ini. Ada yang bilang, oh tidak mau bilang selamat Natal, selamat tahun baru, mungkin oke. Selamat Natal, punten. Mana ano, engki mun beda jenah. Lah ini penelitian loh, ini penelitian kecil. Ini harus diterusin ini. Ya, harus diterusin karena bagaimanapun juga ini yang terjadi sekarang yang harus diselesaikan. Kalau mau berbicara moderasi beragama, ini diantaranya yang harus diselesaikan. Biar tidak nanti numpuk menjadi gunung bila letuk carkalacir. Padahal Islam tidak mau perang dan semacamnya. Itu nanti urusan sekarang, ini urusan ilmiahnya dulu. Selesaikan ini. Ya, selesaikan dulu. Ya, ini kan nih kita pegule nih kah, mana bisa beda halaman sana pagi sudah ditulis, walaupun saya tidak tahu mau diundang ke sini, saya sudah tulis dalam kitab tafsir ini. Saya memulai tafsirnya dari ayat walaqad karramna bani Adam. Ya, saya mulai dari situ. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Ini walaqad karramna bani Adam. Allah memuliakan anak cucu Adam. Siapapun itu. Yang penting anak cucu Adam. Allah memuliakan manusia. Apakah orang fakir, apakah orang miskin, apakah orang kaya, Allah memuliakan manusia. Bahkan sampai mati juga dimuliakan oleh Allah. Coba ini. Maka apapun sampai agamanya, ya, cari tafsirnya Ali Jumu'ah yang minggu ini datang ke Jogja. Saya yang ke Grapia minggu ini, ceramah di Grapia Haul. Saya banyak sekali kegiatan. Andainya tidak saya hadir, karena itu pondok saya.
haul, ngundang ahli Jumu'ah. Nah, jadi apapun yang terjadi di saat di sana ahli Jumu'ah berbicara, apapun yang terjadi di umat Islam dan non Muslim itu harus saling memuliakan. Allah saja memuliakan, tidak perlu ditanya. Ketika bertabrakan di tengah jalan, Rasulullah tanya, ada tabrakan eki? Apa agama mana? Mata ada, Pak. Ya, mata ada. Bengkona misalnya terbakar. Ada bengkona siapa, Pak? Oh, Bani Islam, Dinar Ucol. Coba ini. Ini belum selesai, moderasinya belum selesai. Belum selesai. Padahal yaitu sudah dilakukan banyak oleh Rasulullah. Hubungan dengan non muslim mulai Mekah Madinah itu sudah banyak sekali riwayat-riwayat Rasulullah hubungannya dengan non muslim. Bagaimana anak pernah ngincam, membi bersama jemaah Rasulullah dan yang lain-lain, termasuk juga dengan orang-orang di sini juga disebutkan juga tentang beberapa riwayat-riwayat yang lain tentang hubungan muslim dan non muslim pada waktu itu Rasulullah. Bahkan ada ayat seperti ini, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Tidak ada larangan bagimu untuk berbuat baik bagi orang non muslim. Ayat ini. Tidak ada larangan bagimu untuk berbuat baik kepada orang non muslim selama dia tidak memerangi kita. Ayatnya seperti itu. Selama tidak memerangi kita, kita tidak dilarang untuk berbuat baik kepada non muslim. Syekh Ali Al-Jumu'ah ditanya, apakah boleh saya memberikan hadiah kepada non muslim? Boleh. Kamu boleh memberikan hadiah bentuk apa, misalnya ater-ater apa, mereka ngasih apa, silahkan ambil, katanya Ali Al-Jumu'ah. Yang di sini sudah ada footnote-nya semua, tinggal dibaca itu. Saya tidak pernah menulis tanpa footnote kalau membawa nama orang lain, sehingga bisa dibaca langsung. Ini bahan saya ngajar pada dasarnya ke santri-santri. Setiap saya ngajar tafsir, saya selalu menulis. Akhirnya menjadi jilid 1, jilid 2, jilid 3. Sekarang itu bahan ngajar tafsir kepada santri-santri yang sudah dewasa. Nah, ini di antaranya. Jadi la yanhakumullah, Allah tidak melarang. Ini. Maka pada satu saat saya ambil saja yang lain. Kenapa kita harus berbuat baik kepada orang lain? Ayat ini turun ketika Asma binti Abu Bakar dulu, dia punya ibu yang namanya Fatilah, tapi dia wahia musyrikatun. Dia musyrik. Sehingga ketika ibu itu datang membawa oleh-oleh kepada anaknya yang namanya Asma binti Abu Bakar itu, anak putrinya Sayyidina Abu Bakar, ibunya masih musyrik, dia membawa oleh-oleh, ternyata Asma dari dalam, ibu jangan ke sini, ibu jangan masuk ke rumah ini, ibu jangan bawa oleh-oleh, karena ibu masih wanita musyrikah. Karena peristiwa ini ayat ini turun. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum. Ya. Inilah ayatnya turun bahwasanya tidak ada alasan antabarruhum wa tuqsitu ilaihim ketika tidak di dalam peperangan. Maka saya masih ingat almarhum Al-Maghfurlah Kiai Maksum Jogja itu kalau khotib pasti selalu baca hadis ini, ittaqillah haitsu ma kunta, ya, wa atbi'is sayyi'atal
hasanata pas tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Lah kok hadis bi khuluqin nas wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, berbuat akhlak yang baik kepada setiap manusia. Bani wa khaliqil mu'minin, bukan apa ini, bukan wa khaliqil mu'minin. Jadi berbuat baik itu tidak hanya kepada orang Islam, karena hadisnya wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Siapapun itu manusianya, apapun itu agamanya, anjing velka orang abri aing bagian dari jalan surga, apalagi sesama manusia. Inilah mungkin kalau bahasa apa ya, bahasa mahasiswa memanusiakan manusia. Ini mungkin kalau bahasa mahasiswa memanusiakan manusia. Nah, ini harus diselesaikan dengan IAIN Madura tentang berbicara moderasi beragama, tapi tidak hanya selesai di kampus. Ini memang banyak tugas kita semua untuk bagaimana merubah pola pikir masyarakat kita sebagian dalam hal moderasi beragama ini. Ya, lanjut saya. Ini yang bawa kitabnya halaman 40. Ya, halaman 40. Ada sahabat namanya Sahal bin Hanif, Qais bin Sa'ad. Dua orang ini duduk-duduk dan ternyata ada jenazah lewat. Ketika jenazah lewat, Sahal ini dengan Qais bin Sa'id ini berdiri karena ada jenazah ki yosong iki kakufuran. Tas sahabat selain atanya, "Anapa mbian mak berdiri ketika ada jenazah? Toh ini yang mati adalah orang Yahudi." Ini yang mati Yahudi. Kenapa kampian justru pada orang mati Yahudi eki baga kufuran mbian mak berdiri, mak menghormat? Toh itu orang Yahudi. Katanya Sahal dan Hanif itu, pas ada bu, saya pernah seperti itu juga dulu. Atanya ke Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi waktu ada jenazah orang Yahudi itu meninggal, Kanjeng Nabi juga berdiri. Apa akhirnya? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya Sahal itu sama Hanif itu bin Sa'ad. Apa Rasulullah ada bu? Alaisat nafsa. Coba. Jawabannya Rasulullah, mak mancing-mancingan ya Rasul, kan sesete kenika benih orang Islam. Jawabannya Nabi, apa ria benih manusia? Jawab. Apa jadi benih manusia? Jadi penghormatan Rasulullah sampai seperti itu. Padahal itu memang bukan orang Islam. Ini para bapak dan ibu yang saya hormati, ini tolong anak-anak kita ini terus dipantau tentang perkembangan pemikirannya yang berhubungan dengan keislaman dan cara memahami. Karena sekarang ini kadang-kadang ya, beberapa minggu yang lalu di Jakarta kejadian ada masjid ya. Saya cuma lihat di media. Ada masjid, di dalam masjid itu ada orang sholawatan pakai hadra. Dari luar datang, haram, bid'ah ini. Tak mari-mari bid'ah lah cuma, mulai lembut orang. Ini masjid. Pocur ketua takmir raga mun ibajaan nah kulit tak tahu ke perak maca alumni an-Nuqaya. Lambe mahasiswa nak unjuk rasa unjuk rasa kan. Ya elajai zakale.
Tetapi ini kan ada persoalan yang seperti ini yang tidak pernah, ya 20 tahun yang lalu seperti ini nggak akan pernah dulu, nggak ada itu. Sampai orang-orang yang hadrah di masjid salawatun intare sur ambu ini dolalah ini. Bila dolalah bas finnar lah juga. Ada boleh cari tanda bila dolal. Ada dolalan di surga. Ini belum selesai yang seperti ini. Inilah mungkin yang saya lihat kalau berbicara moderasi beragama, ya diantaranya yang 5 ini. Ya diantaranya yang 5 ini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Yang ketiga, Islam dan budaya. Ini ya. Kalau yang pertama Islam dan negara. Yang kedua Islam dan non-muslim. Yang ketiga adalah Islam dan budaya. Nah, ini PR kita juga sekarang. Dulu nggak ada masalah. Jadi yang namanya Wali Songo, Sunan Kalijaga terutama budaya itu coba orang IPA Islam debat keleningan ben sama jemaah. Coba. Selesai dulu, nggak ada masalah. Sekarang ini keleningan di mana-mana dengan model sudah ada sholawatnya dan semacam ini kan ada ada perkembangan. Tapi dalam satu sisi ada yang yang tidak setuju, bukan kalau tidak setuju biasa. Tapi kalau sampai nyerang dengan hal-hal yang seperti itu, ya Pak, ini menjadi masalah di dalam berbangsa dan bernegara. Kau pernah membaca tulisannya Nurholis Majid, lambak sampai kalau pain apa buku dan macam-macam. Kenapa di setiap ada orang meninggal di Indonesia bila bedoreng mate selalu bede kangkaan apen. Ya, bede apen. Kan mesti bede kangkaan antara malam ke-1 sampai ke Anwar mesti bede apen. Bede ngocak sarafi. Bede ngocak apen. Menurut yang saya baca masih ingat Nurholis Majid itu bilang apen ini dari bahasa Arab afwen marawena. Tapi karena sudah nyampe Jawa, nyampe Madura, afwen jadi apen. Afwen jadi apen. Ya. Bagaimana dulu para wali-wali Songo itu coba ya dakwahnya melalui yang seperti itu. Selesai kalau wali Songo hubungan dakwah dengan budaya itu. Sampai seperti itu, ibri apen afwen. Tapi serena mungkin berema kan banyak mana Madura. Abdullah tetidullah. Coba. Mana Mekah tak kira beda orang hanya Madullah nana. Tapi ada aja Abdullah teti dullah. Abdul Manan teti mamang. Nah, ini kan ya. Abdurrahman dengan olok ibung konega berde ustaz nyaman Abdurrahman, tapi tak olok ustaz Abdurrahman, olok ustaz mamang. Abdurrahman obo. Coba. Ini coba. Otabana berde orang arorokat. Ya kan berde orang arorokat.
Itu kan bahasa Arab juga, dari barokah. Saking dapat cile Madura, barokah itu rorokat. Biasa perubahan ininya, pengucapannya. Main tara karorokat, coba beda gedeng orang. Gedeng apa saya tekak masak bakun biru. Gedeng lomot. Menggunakan saya tepak gedeng lopot tuh. Saya lah masak ki bakun biru. Tapi serena mungkin saya ngocak dadak na sengseng, ngocak gedeng lopot, dapat gedeng lomot, kakapi nurak sengseng lah ini. Gedeng lomot. Jadi cara ini, coba yang ahli bahasa ini, yang ahli bahasa dicoba itu ya, yang ahli bahasa. Nah, kegera afwen depakkeun Madura pas anyama apen. Arapa maafwen mengguna kura wali song lembek kiai lembek orang ngajak ayo sabor aki sesalaria sesal aki ramun berhubungan tak tepat sabor aki afwen maafkan ini maafkan coba tapi langsung tak usahnya banyak careta kiai lembek yang kayak apen lah jadi ya mengguna maksudnya maafkan ya anapa mak bila mau orang mati bayi saya beda apen mak kebayi tak ada apen karena hubungannya dengan sabor aki ya saya mati ada sabor aki nah ini benar makin obaka sarofi sarofa sarafi bahasa Arab juga sarafi itu syarofun muliakan yang mati ini keremi fatih hasil materia ada mulja benih sapi materia benih ajam materia Arya mulja syarf waqad karramna bani Adam. Yang enggak esarafi. Yang enggak esarafi mungkin langsung masuk ke tepongannya mah sarafi. Tapi tetap itu model dakwah dulu yang tidak pernah mempertentangkan metode dakwah itu berhubungan dengan tradisi, budaya, malah itu dibuat alat untuk berdakwah, bukan mengkafirkan orang. Mun lamba wali songo ma Islam orang mungkin saya baru datang nega. Lajun orang Islam apa kafir malolo lajun. Sagonek-gonek kafir, sagonek-gonek musyrik. Dalala. Lamba wali songo ma Islam orang kafir, ma Islam orang yang tak bajang. Ya, Pak Islam makin malah kadang orang sela bajang maca Yasin kafir. Yang saya di Yasin nama juga kafir malah. Ini kalau berbicara moderasi, sebentar. Saya lengkap saja karena sudah tinggal 7 menit. Saya jam 11 saya mohon maaf langsung saya pulang. Karena jam 1 masih ceramah. Saya lengkai. Yang kelima enggak usah ya. Seharusnya relasi antara Islam dan ketimpangan sosial tidak saya jelaskan ini. Yang terakhir saya jelaskan ketimpangan relasi Islam dengan gerakan pemikiran yang berkembang saat ini. Para bapak dan ibu yang saya hormati, dulu itu berbeda pendapat itu biasa. Ya, dulu itu berbeda pendapat biasa. Imam Malik karena hidup di Madinah dia disebutkan ahlul hadis karena bisa hidup dengan hadis yang ada di situ. Karena sumber Rasulullah hidup di situ, sahabat juga banyak hidup di situ. Ya Pak, Imam Malik cukup sudah dengan hadis-hadis yang ada untuk menentukan apa hukum-hukum yang ada yang diperlukan oleh masyarakat di Madinah. Ya Pak. Dan walaupun seperti itu, misalnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu hidup di Kufah. Kalau hidup di Kufah berarti banyak tantangan-tantangan di situ. Ya. Dan jauh untuk menunggu orang-orang dari Madinah membawa hadis ke Kufah mungkin beda WA. Mun lambu ajalan ya nampak jaran sehingga ketika ada masalah yang harus dipecahkan, Abu Hanifah lebih banyak menggunakan kias,
ini lagi. Istishad. Ya, istihsan. Misalnya. Lah itu enggak ada masalah. Enggak ada masalah untuk menjawab tantangan, tidak saling menghujat antara satu dengan yang lain. Bahkan Imam Syafi'i ketika hadir di masjidnya Abu Hanifah, ya, waktu jadi imam kunut, coba ini. Imam Abu Hanifah tidak mau kunut. Tidak ada kesunatan kunut kecuali witir di bulan Ramadan tanggal 15 ke belakang. Enggak ada. Tiap subuh itu enggak ada kunut Abu Hanifah. Tapi Imam Syafi'i kunut, sunnat, kunut setiap subuh dengan hadis-hadis dalil masing-masing. Tapi yang ingin saya sampaikan, walaupun berbeda, ketika Imam Syafi'i jadi imam di masjidnya Abu Hanifah subuh, Imam Syafi'i tidak pakai kunut. Coba. Saya nggak mungkin karena tokar nih. Ini tokar lopot mah. Tapi tidak pakai kunut Imam Syafi'i ketika dia sholat. Ditanya oleh teman-temannya, kok tidak pakai sholat? Kok tidak pakai kunut? Saya menghormati pendapatnya Abu Hanifah. Mon mangken lah cumpon. Denggadeng ni kabila kung nangkung ape kira mo abenyan lalakon na saya tak mau karanda. Kira kung nangkung wala na. Tahu teluk hadis mbak hadis pun marilah juga kapika. Ton ada hadis lain. Bila tak pada lopot, bila tak pada lopot. Ini persoalan pemikiran yang sedang berkembang saat ini, sehingga para rajunan setan gaula amul jaki, maka apapun perbedaan yang ada, kita seharusnya menghargai pandangan yang berbeda, pemikiran yang berbeda. Jangan mengklaim saya yang paling benar, yang tidak sama dengan saya salah. Macam kembang nggak ngajak salah. Macam kembang nggak salah. Ini menemu kalimat salah ruah. Ya, malah juga salah. Kalau tidak sama, salah. Kalau tidak sama, haram. Kalau tidak setuju, syirik. Kalau tidak setuju, kafir. Cek gampang. Allahu Akbar ya. Padahal arduha ka ardis samawati wal ard. Swarga gak dinto lebar renda langit ben bumi. Bahkan mun kaula macan ni al bidayah wal hidayah itu ya Ibnu Katsir karena kaula perusahaan banyak. Ya kenengan makan kaula banyak kitab, kenengan tedung banyak kitab. Meja lakar pusakaan kitab buku banyak. Jadi matoju ningali kitab. Ati bilang ngakana ngakak macakeun. Bila mare entak jarang ni ka orang sibuk tak bisa maca mana ci sampai perpustakaan malah. Ya. Ya mari baca kitab ya maca selain dulu ya kan ya. Nyaman di kamar. Ya, maca selain. Ini kan guna barajunan sedang kaulamul jaki betapa kita seharusnya ketika ada perbedaan itu bukan mengklaim saya ini yang paling benar. Yang benar itu siapa yang mengklaim paling benar? Coba audhu falaka fawsilu wujuhakum wa aydiyakum fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ada baknya jawabnya. Ada baknya bi ruusikum. Padahal fawsilu wujuhakum tidak ada baknya. Fawsilu wujuhakum wa aydiyakum tidak ada baknya. Tapi ketika Allah berfirman tentang sera wamsahu bi ruusikum. Nah, ini berbeda pendapat. Bak ini bak apa? Ulama. Tapi tidak saling mengkafirkan. Ada mengatakan bak ini bak zaidah, ada bak ini bak ba'at. Imam Syafi'i mengatakan ini ba'at, maka ngusap saya rasa unik fifat oleh karena bak nang bak ba'at, bukan bak zaidah yang seharusnya seperti ini semua. Itu karena menganggap ini bak zaidah misalnya. Tapi tidak pernah mereka saling menghujat antara satu dengan yang lain. Inilah pendapat saya, apa yang benar ada di sisi Allah. Inilah pendapat saya. Seharusnya ketika panika para juna. Inilah bagian dari PR moderasi dalam beragama yang saya lihat di Indonesia. Karena setiap negara
itu pasti berbeda tentang tantangannya kalau mau berbicara tentang moderasi beragama. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan nyuun sabora sesa raja epon mana banyak kekurangan ben kailapen, tidak bermaksud menggurui dan semacamnya. Cuma karena beri tema acara ini saya harus berbicara tentang moderasi beragama. Matur sarengkong banyak sabora. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.